Halo, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, banyak rezekinya, dan panjang umurnya. Amin. Kali ini aku mau ngelanjutin cerita inseminasi buatan yang kemarin aku udah ceritakan di episode sebelumnya. Jadi kan setelah aku dipersiapkan untuk sel telurnya baik dan bagus dan bisa dibuahi, dan juga kondisi bibit suami juga udah oke, maka kita melakukan prosedur inseminasi buatan. Pada saat itu seingat aku, sebelum proses inseminasi itu sendiri, aku tuh disuntikan suatu obat secara yang masuk ke dalam perut gitu loh, namanya kalau nggak salah intraperitoneal. Nah after that itu kan, setelah itu aku masuk ke ruangan gitu ya, ke ruangan tindakan. Oh ya, sebelumnya sudah diceritakan bahwa sperma suami itu sudah dipilih yang terbaik, yang bagus, dan sudah diperlakukan, maksudnya sudah disiapkan untuk membuahi sel telur. Nah, pada saat itu aku masuk ruang tindakan dan ada dokter. Dokter ini ahli dalam pelaksanaan inseminasi buatan. Pada saat itu, mohon maaf, kakinya kan disuruh dibuka lebar ya kan, lalu dimasukkan alat, semacam alat itu ke dalam rahim ya, intinya ke dalam rahim itu lewat bawah situ kan ya. Lalu nanti prosedurnya itu si spermanya itu nanti akan disuntikan langsung ke dalam ke perut itu, maksudnya menuju sel telur langsung. Jadi misalnya ya, jika alat yang tadi khusus itu telah sampai dalam rahim kita, maka dokter akan melepaskan sel sperma dengan harapan sel tersebut nantinya berhasil membuahi sel telur. Jadi dia seperti memotong jalannya kalau yang cara normal atau alami. Kalau yang alami kan harus lewat hubungan suami istri dulu, lalu nanti melewati gerbang, lalu melewati saluran sel telur dan lain-lain gitu ya. Kalau ini dia langsung sel spermanya langsung ditemukan dengan sel telur di dalam rahim. Nah pada saat itu aku rasain setelah aku paling agak sedikit kram karena kan kakinya harus dibuka lebar, dan itu kan proses itu nggak lama sih, cuman ya karena belum terbiasa aja ya, jadi sedikit kram atau juga mungkin aku panik bukan panik, maksudnya agak deg-degan ya, itu kan suatu hal yang baru gitu ya. Tapi emang kata dokter sih disuruh relax biar otot-ototnya juga relax dan tidak tegang gitu, maksudnya jadi biar prosedur inseminasi berjalan lancar. Nah, setelah dilakukan penyemprotan sel sperma itu ke sel telur di dalam rahim aku disuruh tetap berbaring. Kalau nggak salah sekitar 2 jaman kalau nggak salah waktu itu ya. Dan setelah 2 jaman aku disuruh berbaring ya kalau nggak salah. Nah, pada saat itu aku sebenarnya disarankan untuk istirahat gitu ya. Tapi karena pada saat itu klinik kesuburannya itu nggak ada available gitu, jadi inseminasi pada saat itu sih tidak perlu rawat inap. Jadi karena nggak ada prosedur rawat inap, dan aku juga kayaknya pada saat itu kamarnya penuh gitu, jadi aku tidak rawat inap, jadi aku pulang gitu. Oh ya teman-teman atau sahabat-sahabat, nggak perlu khawatir kalau ketika inseminasi bahwa sel spermanya itu akan turun lagi ke bawah, nggak usah khawatir, karena sebenarnya si sel spermanya itu udah masuk ke dalam rahim dan sudah dipertemukan dengan sel telur ya kan. Kita tinggal berdoa dan menunggu hasil apakah bisa terjadi pembuahan apa tidak gitu kan ya. Nah setelah 2 jam 3 jam aku berbaring di ruang tindakan itu, aku diperbolehkan pulang gitu kan. Nah pada saat itu kan sebenarnya dari mulai itu kalau nggak salah udah sore menjelang malam gitulah. Dan ketika aku tanya apakah ada ruang rawat inap yang available buat istirahat gitu ya, karena kan sayang juga ya, walaupun secara teori sih sebenarnya nggak apa-apa jalan terus misalnya pulang gitu kayak biasa, sebenarnya nggak masalah. Cuman ya aku kan ya namanya pengennya sih biar lebih optimal menurut aku sebenarnya. Tapi karena kamar rawat inap nggak ada,
dan aku ya udah aku harus pulang kan. Pada saat itu aku juga nggak kepikiran ke hotel juga sih ya. Nah pada saat inseminasi itu buatan itu kan terjadi di masa subur aku, dan sedangkan pada saat itu masa subur tuh bukan weekend, jadi suami juga nggak bisa cuti dan dia ada di Jawa Timur kan, jadi nggak menemani. Nah akhirnya akhirnya aku pulang kan, itu kalau nggak salah udah jam 7 malam, 8 malam, aku udah lumayan malam lah ya. Nah itu kan kliniknya tuh daerahnya tuh menurut aku sih kurang rame ya, itu di sekitar perumahan-perumahan gede gitu. Jadi entah kenapa pada saat itu kan aku nyari taksi, aku emang gak punya kendaraan mobil sih, dan juga aku gak bisa nyetir mobil juga. Dan zaman aku melakukan inseminasi itu belum ada yang namanya mobil online, kita hanya ngandelin taksi ya kan. Taksi online juga nggak ada, yang berbau online nggak ada. Makanya kalau sekarang enak banget ya bisa online gitu kan ya. Jadi nggak punya mobil pun nggak terlalu masalah kalau di Jakarta ya saat ini. Nah pada saat itu kan aku gak punya mobil dan aku nungguin taksi dong. Nah dilalahnya itu aku udah nunggu 1 jam di luar rumah sakit ya, maksudnya di jalan depan rumah sakit itu udah jam 8 atau jam 9 malam, tuh udah malam banget ya. Itu taksi gak ada yang lewat dong. Yang banyak tuh bajai, di situ bajai ada beberapa kali lewat sering. Sebenarnya aku akhirnya kayak gini, aku berpikir ya udah deh aku ke terminal dulu, kan itu tempat kliniknya dekat terminal ya, ada terminal di Jakarta. Nah mungkin kalau ke terminal itu taksi lebih gampang karena itu udah jalan besar kan. Nah itu karena itu perumahan gitu, jadi mungkin taksi jarang lewat. Jadi kan kalau aku jalan kaki dari rumah sakit ke terminal lumayan jauh. Sebenarnya nggak masalah juga sih jalan, mungkin berapa meter, mungkin 1 kilo kali ya. Tapi kan tuh masalahnya udah malam dan itu kan ya gelap, banyak pohon-pohon besar gitu, ngeri juga ya. Akhirnya aku memutuskan untuk naik bajai pada saat itu. Yaudahlah naik bajai aja lah, bentaran doang gitu kan. Sebenarnya aku tuh agak takut naik bajai. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya ini pikiran awam kali ya. Itu kan baru inseminasi, ya itu kan si selnya itu kan sedang membuahi sel telur. Kalau naik bajai bahaya nggak ya? Tapi kan ini kan daerah rumah orang-orang kaya gitu, maksudnya rumah-rumah ini kan nggak mungkin ada polusi tidur banyak atau jalannya jelek, kan jalannya pasti bagus gitu kan. Selama ini sih aku ke situ naik taksi, cuman karena taksinya udah 1 jam lebih, udah jam 9 malam, aku pengen pulang. Yaudah akhirnya aku naik bajai dong, sahabat-sahabat semua, aku naik bajai. Dan aku bilang sama si tukang bajai, bang jangan pelan-pelan ya bang, soalnya aku bilang aja aku lagi hamil, aku lagi hamil muda nih bang, jangan pelan-pelan, aku bilang aja gitu kan. Nah si abang tuh sebenarnya udah pelan-pelan sih, cuman apesnya itu ternyata di depan itu ada polisi tidur gitu kan, di dekat jalanan itu ya, jalanan menuju ke terminal itu. Dan itu mungkin abangnya juga kaget, gelap kelihatan itu bajainya itu kayak gimana ya, kaget terus agak meloncat gitulah bajainya, misalnya loncat gitu kayak ada polusi tidur gitu. Dan aku langsung megangin perut aku dong, ya Allah gimana nih dia. Aku pikiran gini, jangan-jangan spermanya udah nyampe sel telur, ketika ada guncangan dia cepok lagi. Pikirannya aneh juga sih ya, namanya aku orang awam ya. Sebenarnya kalau secara teori sih kata dokter nggak masalah kan, tuh udah dalam rahim tuh udah aman gitu. Tapi ya udahlah, waktu itu aku udah nggak ada apa-apa gitu loh ya. Habis itu nyampe lah sampai terminal baru taksi banyak, aku naik taksi lah sampai rumah. Terus aku pada saat itu aku minta izin cuti sama atasan aku untuk seminggu istilahnya bed rest gitu, supaya aku nggak kemana-mana. Semingguan apa 2 minggu ya aku minta izin gitu kan. Alhamdulillah sih boleh diizinin. Masa aku bed rest selama seminggu kalau nggak salah ya. Terus ya udah nggak ngelakuin apa-apa, nggak kerja, have fun. Maksudnya have fun tuh nggak ada pikiran apa-apa. Selama harapannya sih biar jadi gitu. Nah udah kan, udah semingguan kan, udah aman lah ya mudah-mudahan. Walaupun masih kepikiran yang bajai tadi sih sebenarnya. Nah habis itu udah aku masuk kantor kan. Udah masuk kantor, ya udah biasa aja, tunggu sampai bulan depan kan terjadi aku hamil apa enggak. Dan ternyata ya sudah sebulan lebih, gak lama, belum juga aku tes pack, keluar menstruasi. Dan menstruasinya tuh beda sih sama seperti biasa kan ya, darah, gumpalan darahnya ya biasa lah. Itu kalau itu emang sih itu mensnya agak telat. Terus aku pas tes pack masih negatif, ya udah mungkin nantilah aku tes pack lagi. Nah habis itu aku mens, terus emang mensnya itu agak beda sama mens sebelumnya, kayak gumpalan darahnya itu lebih gede gitulah, lebih gede daripada sebelumnya. Terus aku mikir
Ini berarti kenapa ya? Aku sedih banget sih waktu itu. Jadi sih sebenarnya inseminasinya dibilang gagal ya. Aku langsung menyalahkan diri sendiri, apa gara-gara waktu itu naik bajai ya, terus ada polusi tidur ya, apa kenapa ya? Jadi sebenarnya kalau kita mau berkaca, sebenarnya itu takdir ya. Emang takdirnya belum punya anak gitu. Dilalahnya mungkin ada jalannya supaya itu terjadi gitu. Emang belum ditakdirkan punya anak pada saat itu. Jadi ya inseminasi aku gagal. Walaupun secara teori itu kemungkinan besarnya tuh besar banget. Malah pada saat inseminasi dokter mau berapa bu mau disuntikin spermanya, mau berapa, mau kembar apa enggak. Maulah kembar biar sekalian dong kembar kan. Udah bayar mahal-mahal masa dapetnya cuma satu, aku mikirnya. Tapi ya ternyata belum dapat. Jadi aku belum dikasih keturunan, maksudnya pada saat itu. Jadi inseminasinya gagal. Aku nggak bisa, sebenarnya nggak boleh nyalahin takdir juga ya. Cuman mungkin untuk teman-teman nih ya yang berencana inseminasi, coba bener-bener kondisinya itu, mungkin aku juga ya mikirin, aduh itu sebajai kena, itu gara-gara bajai bukan ya. Mungkin aku juga kepikiran, jadi panik, mungkin secara alam bawah sadar juga mempengaruhi dari proses pembuahan itu, mungkin juga, nggak tahu juga sih. Cuman teman-teman kalau yang mau proses inseminasi ya perlu banget dipersiapkan segala sesuatunya. Kita kan manusia cuma bisa ikhtiar, berdoa. Nah nanti segmen berikutnya aku kasih tahu ya, abis itu aku ngapain lagi nih gitu kan. Itu baru setahun setengah lah dari proses aku mau punya anak gitu ya. Ya begitulah teman-teman, aku udah sampai ke dokter, berapa dokter tuh ya, udah 4 atau 5 dokter ya. Dan tuh terakhir inseminasi, padahal kondisi aku udah bagus, kondisi suamiku udah bagus. Dilalahnya ada sesuatu hal di luar kuasa kita dan gagal. Sekian dulu podcast aku hari ini. Semoga kalian dapat inspirasi ya, dan yang pejuang garis 2 tetap semangat. Bye bye.